Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bupati Deli Serdang Bapak Haji Ashari Tambunan, yang kami hormati Ketua DPRD Deli Serdang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Hajah Wastiana Rahab, beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang turut berhadir, Ketua Pengadilan Agama merupakan Bapak Dr. Andes Haji Juwaini SHMH, segenap unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Deli Serdang atau yang mewakili, dan Brigif 7 Ribaraya atau yang mewakili, dan Unit 121 Macan Kumbang atau yang mewakili, dan yang kami muliakan Al Ustaz Muhammad Yasir Tanjung SPDI MPDI, Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, beserta segenap para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang berhadir, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Kiai Amir Panatagama SPDI, para pimpinan Ormas Islam, para pimpinan BUMN dan BUMD yang berhadir, Ketua FKUB, Ketua Basnas Kabupaten Deli Serdang, segenap alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang berhadir, Camat se-Kabupaten Deli Serdang, Forkopimcam Kecamatan Tanjung Merawat.
disilakan duduk kembali. Berbahagia Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Dan segala puji pula kehadirannya atas limpahan rahmat, berkah, serta kasih sayangnya lah sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah 2023 Masehi, pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Tak lupa pula salam dan salawat kita persembahkan kepada Nabi Muhammad Rasul pilihan, semoga syafaat yang berikan kelak di hari kemudian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Khairi Novandra. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang bernilai pahala dan kebaikan di setiap hurufnya yang dibacakan oleh KOR Internasional tahun 2022 Ahmad Khairi Novandra. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akan sama kita dengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedakap Deli Serdang kepada Bapak Dr. Andes Syahrul MPD. Disilakan. Pertama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita masih berikan nikmat kesehatan, kelapangan waktu untuk hadir bersama dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah
tahun 2023 Masehi. Kami atas nama Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia dari kecamatan yang membantu dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj. Tentunya sekali lagi kegiatan ini terlaksana karena adanya kebersamaan antara pemerintah kabupaten dengan kecamatan Tanjung Morawa. Yang ini semuanya kita laksanakan, mudah-mudahan keberkahan dalam pelaksanaan ini menyertai kita bersama. Mohon maaf saya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara zikir dan doa yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua jamaah yang hadir, mari sama kita konsentrasikan diri kita untuk berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wahai Astaghfirullah yang maha menetap, Rabbal baraya, wahai yang maha agung Astaghfirullah dan maha perkasa, ya Allah. minal Wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupilah seburuk apapun aib kami, ampunlah diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb, bukakanlah lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah daging kami yang melekat pada tubuh kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikanlah sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Rabb, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakan, muliakan sisa umur kami ya Allah. Allah, jadikanlah akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, lindungi dari mati sul khatimah. Kami benar-benar memohon kepadamu, jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hati, cahaya bagi kuburnya. Ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkan kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar kami dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikanlah kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara
yang selalu basah menyebut namamu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi kebaikan, kemuliaan bagi umatmu, dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang kelak jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu ya Maha Kokoh. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa pulang berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat darimu, semakin ridho dengan ketentuan apapun darimu, semakin indah dengan kesabaran, dan semakin gigih berjuang di jalanmu ya Allah. Minal khotoya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Milik Allah apa yang ada dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa Dia kehendaki dan mengazab siapa Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungi kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Allahumma ya Allah, munzil kitab ya Allah, wa ya mudrihas sahab ya Allah. Andai kata di antara kami ada yang gundah gulana ya Allah, gembira ceriakan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan semua penyakitnya ya Allah. Jika ada yang menanggung keaiban, tutuplah aibnya ya Sattar
Al-Ayyub Maha menutupi. Jika ada yang menanggung beban hutang piutang, rezekikan padanya rezeki yang halal lagi berkah ya Allah, banyak berlimpah ruah dan berkepanjangan hingga selesai kewajibannya. Dapat pula dia berzakat, berwakaf, berinfak, berjariah di jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ketabahan kepada mereka, berikan semangat kepada mereka ya Allah. Begitu juga selamatkanlah ya Allah negeri kami, negeri Indonesia ya Allah, dari berbagai bencana, musibah ya Allah. Begitu juga selamatkan kami ya Allah yang berada di Sumatera Utara. Begitu juga selamatkan kami ya Allah di Kabupaten Deli Serdang ini ya Allah. Jadikan kami menjadi orang yang taat kepadamu. Jadikan kami orang yang patuh kepadamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, andaikan Engkau cabut kami, jadikanlah mati kami mati husnul khatimah. Jangan matikan kami ya Allah mati husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang salih dan salihah, yang taat kepadamu dan patuh kepada Rasulmu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Inilah minta kami, inilah doa kami ya Allah. Di siang hari yang berbahagia ini, semoga doa dan pinta kami ini Kau ijabah ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Sama-sama Bapak Ibu berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah pada hari ini. Selanjutnya kita akan saksikan bersama pada kesempatan ini pemberian tali asih kepada para mustahik oleh Bupati Deli Serdang. Untuk itu kepada para perwakilan mustahik kami persilakan mengambil tempat. Akan diserahkan kepada 75 orang dan pada saat ini diserahkan secara simbolis kepada 20 orang perwakilan mustahik. Pemda Kabupaten Deli Serdang, Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Ketua Basnas Kabupaten Deli Serdang. Kami persilakan. Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih kita saksikan bersama penyerahan santunan diserahkan langsung oleh Bupati Deli Serdang kepada para perwakilan mustahik. Pada saat ini diserahkan secara simbolis kepada 20 orang mustahik. Nantinya secara keseluruhan akan diserahkan kepada 75 orang mustahik dalam rangka memeriahkan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah 2023 Masehi. Al-Ustadz Muhammad Yasir Tanjung, SPDI, EPDI, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang yang berhadir, Ibu
Wastiana Harahap, Bapak Said Hadi, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, terima kasih sudah berhadir. Para kepala desa se-Kabupaten Deli Serdang yang berhadir, wabil khusus Kades Buntu Bedimbar Bapak Mus Mulyadi, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, Bapak Ibu masyarakat, jemaah yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa penting dan monumental bagi umat Islam sebagai pelajaran. Isra Mi'raj yang merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah momen yang penting untuk bagi kita menguatkan ketakwaan kita dengan senantiasa bersikap dan berperilaku sebagaimana tuntunan yang diajarkan oleh agama, sekaligus mengembangkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama masyarakat melaksanakan rangkaian kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Perayaan yang dilaksanakan setiap tahunnya sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sejalan dengan visi misi Kabupaten Deli Serdang, yakni religius, rukun dalam kebinekaan, dan juga merupakan cerminan serta bukti bahwa Deli Serdang adalah kabupaten yang religius. Peringatan Isra Mi'raj ini mengingatkan kita kepada betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa banyak keteladanan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan inspirasi kepada kita semua untuk bersatu dalam kekuatan kebersamaan membangun Kabupaten Deli Serdang yang sama kita cintai ini. Untuk itu, dengan semangat perayaan Isra Mi'raj ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para ulama, kepada para tokoh masyarakat, dan kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah sama-sama berjuang membangun Deli Serdang yang maju sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat semakin mendekatkan diri, memperteguh keimanan, keyakinan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memantapkan toleransi dan kebersamaan di antara kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tak terasa sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bulan yang penuh berkah, penuh pengampunan. Izinkan saya atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, mari sama kita simak pesan dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah ini melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yasir Tanjung SPDI MPDI. Semoga melalui dengan mendengarkan tausiah nanti kita akan mendapat pencerahan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, dan insya Allah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita akan mendengarkan ceramah agama tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Yasir Tanjung SPDI MPDI. Disilakan. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Deli Serdang, Bapak Haji Ashari Tambunan yang berhadir pada hari ini. Yang terhormat
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berhadir pada hari ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang, seluruh organisasi kemasyarakatan Islam yang berhadir pada hari ini, organisasi perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 12:05 waktu Indonesia Barat bagian Tanjung Merawa, saya tausiahnya pun gak lama-lama ya Bu. Banyak istilah-istilah buat penceramah di Sumatera Utara ini. Ada namanya kulibas, kuliah 15 menit. Ada yang namanya kulipu, kuliah 10 menit. Tapi hari ini kita tidak kulibas dan kulipu, kita hari ini kultum, kuliah tunggu makan. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW sedang berada di Hatim ini dekat dinding Ka'bah. Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh pasti tahu tempatnya ini. Saya doakan semoga seluruh jemaah yang berhadir pada siang hari ini, kita semua nanti bisa sampai berangkat ke tanah suci. Ya nggak amin dah, nggak salahku lagi ya Bu. Ini doa mahal ini, doa 49 juta. Haji umroh ini bukan perkara kaya miskin. Ibu yang belum pernah ke Mekah nengok Ka'bah, jangan putus asa ya Bu. Enggak pun mungkin hari ini rezeki ibu, suatu saat nanti bisa jadi rezeki anak, menantu, cucu. Yang jelas jangan pernah kita berhenti berdoa kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tahu kita bisa berangkat atau tidak. Bahkan semalam disiarkan di SCTV, bapak-bapak di Lombok, Nusa Tenggara Barat Pak, kerjaannya tukang sapu di jalan. Dikumpulkannya Pak rupiah demi rupiah selama 42 tahun. Insya Allah haji tahun ini nanti bisa berangkat ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Tengok Bu, kalau Allah sudah berkehendak. Bahkan semalam di Kabupaten Langkat, tetangga istri saya, nenek-nenek tukang kusuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Tukang kusuk Ustaz, iya macam mana ceritanya Pak Ustaz? Rupanya nenek nih Bu, ngusuk istri mantan manajer Caltek, stroke setahun nggak bisa jalan. Berobat kemana-mana nggak baik Pak, ke Singapura nggak baik, ke Penang nggak baik, ke Jakarta nggak baik. Dikusuk nenek nih, jalan Ibu tuh. Semua heran, anak-anak heran, menantu heran, tetangga sebelah rumah heran. Nenek tukang kusuk ini pun heran. Kok jalan lah Ibu nih, kata nenek itu juga. Udah jalan Ibu nih 3 hari, datang orang tuh satu keluarga ke rumah nenek itu. Apa kata Ibu tuh, Nek, izin Allah perantara nenek aku dah bisa jalan nenek buat. Nek, saya sudah sepakat sama bapak di rumah, tahun depan nenek ku daftarkan haji berangkat ke Baitullah. Tengok Pak, kalau Allah sudah berkehendak. Bahkan semalam anggota PKK Bupati jemaah pengajian saya, ibu-ibu tuh nanam kacang tanah Bu, 3 rantai depan rumahnya, berangkat haji ke Baitullah. 3 rantai Ustaz, iya dijualnya kacangnya Ustaz, sak tanah-tanahnya dijualnya. Ya kalau kacangnya aja nggak cukup lah Bu, ya kan. Yang jelas bukan perkara kaya miskin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini semua nanti bisa sampai berangkat ke tanah suci. Rasul sedang berada di Hatim, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Ngapain Ustaz? Mau belah dada Rasulullah. Dikeluarkan isi hati Rasul, yang selanjutnya hati ini dicuci dengan air Zam-Zam.
Yang menjadi pertanyaan kita mungkin barangkali, berarti hati Nabi Muhammad ini kotor Pak Ustaz? Oh enggak Pak, hati Nabi Muhammad ini selalu bersih. Tapi karena mau berangkat berjalan Isra, Allah sucikan lagi hati baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hati Nabi tadi dibersihkan pakai air Zam-Zam, lalu berangkatlah Rasul berjalan bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Rasul, Allah tunjukkan situasi kondisi di dalam surga sana. Rasulullah, Allah tunjukkan situasi kondisi dalam neraka. Yang pertama dalam surga Allah tunjukkan Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad. Ada orang yang suka menanam langsung memetik. Ditanamnya satu biji Pak, langsung tumbuh apa yang ditanamnya itu tadi. Ditanya sama Nabi Muhammad, Jibril, ya Rasul, siapa itu Jibril orang yang suka menanam langsung memetik Jibril? Kok cepat kali apa yang ditanamnya itu tumbuh Jibril? Itulah ya Rasulullah, para OPD Porkopimda Kabupaten Deli Serdang yang semasa dia hidup di dunianya suka dia menyumbangkan sebahagian hartanya, suka dia bersedekah di jalan Allah. Statusnya sama nanti di hari akhirat, orang yang suka menanam langsung memetik. Subhanallah. Itu makanya Bu, sering saya sampaikan di mana-mana, harta yang ada sama kita hari ini Allah titipkan ya Pak. Jangan sampai kita pelit Pak untuk mengeluarkannya, ada hak orang lain di dalamnya. Ini kadang datang anak-anak remaja masjid dekat rumah Hawa mau buat acara Isra Mi'raj. Ibu tuh ngasihnya kadang cuma 5.000, bawa anak 6, tambah dia sama lakinya 2, 8. Kok di tempat kami kan Mi'raj tuh pakai kue kan Bu, satu bungkus tuh biasa 3.000 perak, 3 kali 8 24, 19.000 tuh korban panitia. Jangan pelit-pelit kalilah awak sama harta. Oh jadi rupanya OPD ini sama Porkopimda Deli Serdang ini harus kaya-kaya Ustaz. Oh harus kaya Pak, nggak boleh miskin kita orang-orang Islam nih. Boleh rupanya orang-orang Islam tuh beli mobil banyak-banyak. Beli Pak mobil tuh banyak-banyak, tapi ingat jadikan mobil itu sebagai jembatan kita untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-sekali awak buat acara Isra Mi'raj kayak gini kan Pak. Mana-mana yang punya mobil mewah di kantor Bupati Deli Serdang tuh, jemput kenapa Ustadz tuh sekali-sekali? Kapan lagi kita memuliakan seorang ustadz, walaupun ustadznya hari ini masih muda? Saya bukan mau dimuliakan Pak, enggak saya enggak sombong, saya mobil dinas ada Bu, saya ketua FKUB Kota Medan hari ini. Saya bukan sombong, mobil saya 3 Pak, tapi saya mau mobil yang ada sama Bapak itu, Bapak gunakanlah di jalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kayak malam semalam aku ceramah daerah Patumbak ke dalam desa Sigara-gara, yang jemput saya tuh Pak ke rumah pakai mobil ambulan, billahi ta'ala. Yang ada Srini di atasnya itu. Itulah yang parkir depan teras Pak Bupati. Orang rumah terkejut, Bang mau opname Bang, katanya. Enggak, aku bilang. Lo itu kok parkir? Oh salah parkir itu, mata kok salah. Gak lama masuk anak lajang 2 orang kurus-kurus, macam model Pak Kabak Kesra lah, badannya tinggi-tinggi kan. Masuk, Assalamualaikum, datang orang rumah, Waalaikumsalam. Ada Ustadz Bu? Ustadz Bu, malam ini Ustadz Patumbak lah di gara-gara mau jemput Bu. Mobil Bu, jemput Bu, jemput Bu. Oh yaudah tunggu bentar lah ya. Masuklah orang rumah, ketawa dia Pak setengah mampus. Bang, jemput Bang, katanya. Ya Allah ya Rabbi,
Apa nggak ada mobil lain lah? Orang tuh saya bilang, udahlah bang, alah lah, ikhlas, sabar untuk dakwah, kok milih-milih. Oh iyalah, bibir kau cantik kali, bilang ikhlas, sabar, orang aku yang naik bukan kau, gue bilang. Udah mau naik pintu depan tuh saya pak, saya tengok bak belakang tuh ken kapan semua. Saya tanya, di ini ken kapan untuk siapa? Untuk mayat lah, masa untuk ustadz? Katanya, la ilaha illallah. Buat apa punya mobil tapi nggak bisa menghasilkan pahala? Ayo bu, banyak hari ini nikmat yang Allah berikan sama kita, syukuri itu. Lanjut. Ya, aku tergantung Pak Bupati aja ini kan, karena udah mau zuhur bu. Ibu ketawa-ketawa di sana aku yang sak napas ya. Ustadz, macam mana lah Ustadz contohnya biar lebih mudah Kabupaten Deli Serdang ini memahami harta yang banyak nih Ustadz. Harta itu Allah titipkan dikasih sama kami, tapi harta yang banyak itu kami bekerja di Pemkab Deli Serdang, kami gunakan untuk bantu pembangunan masjid, nyumbang ke fakir-fakir miskin, bantu anak-anak yatim, ke hal-hal yang baik lah Pak Ustadz. Macam mana Ustadz contohnya? Masuk ke logika kami hari ini. Gini bu contohnya. Sebelum masuk acara Isra wal Mi'raj hari ini, beberapa petinggi-petinggi Kesra mengadakan rapat, langsung dipimpin oleh Bapak Kabak Kesra yang menyampaikan sambutan sebagai panitia hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira Bapak Ibu masukan nanti untuk acara Isra Mi'raj kita hari Kamis di lapangan SMA 1 Tanjung Rawa? Oh, ada ketua saya. Apa itu? Kayak mana ketua, ini kan nyambut bulan Ramadan. Kayak mana nanti pas hari Kamis itu kalau bisa kita undanglah Pak Ketua beberapa orang anak-anak yatim, nggak pun bisa banyak, kita santuni ketua sikit, yang penting barokah dia. Oh cocok ini, cocok. Setuju. Ada lagi kira-kira? Ada Pak Kabak, saya, apa itu? Kayak mana Pak untuk lebih berkah lagi rezeki orang-orang Deli Serdang nih? Kayak mana tahun nih Pak Kabak kita kumpulkanlah uang ASN ini. Kalau bisa kita kumpulkanlah uang, kita belikanlah Pak Kabak sarung sama baju koko. Ustadz nanti yang ngisi tausiah hari Kamis di Pemkab kita ini. Contoh ini Pak, misal aku nggak minta, misal ini. Siapa rupanya yang ceramah? Ustadz Yasir dari Medan, Amplas, kok bisa kita belikan dia? Contoh ya Bu, rupanya setuju semua. Ibu yang belikan sarung sama baju koko itu tadi ke Tanjung Merawa. Perwakilan kawan-kawan, Pak Ilyas, ngurus-ngurus acara ini, datang ke rumah saya, main-main, ketok pintu. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan ini Ustadz. Kawan-kawan mana Pak? Alah, jangan pura-pura lupa ingatan lah Ustadz. Pemkab Deli Serdang, apa nih Pak? Semalam gini Ustadz, orang tuh ngumpulkan uang, dibelikannya lah Ustadz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustadz pakai nanti untuk bulan Ramadan. Ya Allah Pak, memang baik-baik kali lah kalian Pak ya orang-orang Deli Serdang nih. Saya terus terang terharu nerimanya ini Pak. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh rezeki ASN sama Pak Bupati Kabupaten Deli Serdang yang hadir mendengarkan ceramah saya hari Kamis itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan amin dulu Bu, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh ya Bu, jadi jangan cepat kali aminnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya, 17 kali amin pun bantilah Bu. Contoh ini, contoh. Entah gimana, saya buka lapak sarung sama baju koko tuh tadi. Oh, baju kokonya bermerek, mereknya Rabbani. Nah, muat ya Bu, Ibu tuh nggak muat katanya pula. Ibu kalau mau belikan sama aku ukurannya 5XL Bu. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah cemana, buka puasa bersama Pemkab nanti Pak Haji Ashari Ramadan, saya diundang lagi ceramah kemarin. Misal ya. Saya tengok jadwal acara Pemkab Deli Serdang Haji Ashari Tambunan buka puasa bersama.
Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini Ini karena orang tuh yang belikan ini. Sampailah saya di sini Pak, saya pakailah sarung sama baju koko yang ibu belikan tuh tadi. Jujur ibu jangan nokoh. Cemana perasaan ibu? Senang ibu kan? Ada pula yang bercakap dekat kipas angin sana, Ika dipakai ngalah kak baju yang kita beli itu kak. Tengok kak baju kokonya kak. Aku tuh kak yang milihkannya sama Kesra. Pas kali kan kak warnanya sama dia. Kok tahu kok nih? Tahulah kak. Dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi. Sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah ini kak. Celananya, pecinya, salnya ditambah ini kak. Jujur bu. Ketika ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya itu Pak digunakannya pula untuk dakwah, dibawanya untuk jadi imam sholat, dibawanya untuk baca Al-Quran, senang ibu kan? Pengen ibu nambahnya kan? Ini masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita, lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu, kata Allah. Ayo, banyak kita merenung di akhir zaman ini Bapak Ibu. Sudahkah nikmat yang begitu banyak Allah titipkan sama kita, kita gunakan di jalan yang disukainya, ataukah malah sebaliknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena kalau kita selalu merenung ya Bu ya, saya kadang kalau udah sampai di rumah selalu berpikir merenung, ya Allah, hidup di dunia ini nggak lama-lama kok Bu. Tengoklah Nabi Muhammad kan Bu, umurnya cuma 63 tahun Pak. Tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti nggak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini ibu-ibu yang hadir umur 50 tahun ke atas, udahlah ya Bu, jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang udah umur 61 tahun, ya ibu nih udah baru pensiun, masih lagi make MS Glow. La ilaha illallah. Udahlah, gak ada yang tahu kapan kematian ini datang menjemput kita. Pak Bupati, belum hilang dari memori pikiran saya sampai hari ini, istri wakil wali kota Medan kami, Bu Saula Adrianti Aulia Rahman, yang sampai hari ini sayalah menjadi guru tetapnya Pak di rumah dinas wali kota Medan. Mengaji kami Pak sama anak Pak Joko Widodo, Kahiyang Ayu, sehat-sehat kakak nih Bu, nggak nampak sakitnya. Tapi lihat Bu, di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umur ini bukan perkara panjangnya Pak, tapi perkara berkahnya. Untuk apalah kita hidup sampai 89 tahun ya Pak, tapi sama cucu tak tanda, pendengaran udah hajat, pemikiran udah pikun. Saya pernah lah Bu bertamu ke rumah kawan saya di Titik Kuning, Medan Johor. Saya baru pulang kuliah subuh dari Masjid Agung Kota Binjai. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi. Nunggu acara satu lagi, ku pikir main-main lah silaturahim sebentar ke rumahnya. Begitu saya duduk Bu di teras rumah kawan saya ini, rupanya dia tinggal dengan seorang kakeknya Pak. Kakeknya ini umurnya 87 tahun. Begitu saya duduk di teras rumahnya, kakek ini pun keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah. Langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar. Orang setua ini 87 tahun, jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejar kakek ini Pak, ku cium tangan sama keningnya bolak-balik ngambil berkah. Macam nyium tangan ketua MUI Pak Amir tadi kan. Udah habis ku cium tangannya, dijawabnya, kok kenapa? Aku salut sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, kayak jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha?
Orang aku juhur kok, katanya la ilaha illallah. Ku tengok jam 9 pagi lagi masih. Kek, saya bilang, datang kawan saya ini udah latat, udah pikun katanya pula. Tengoklah Bu, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam kita yang hadir hari ini ya Pak ya. Saya yakin umur kita pasti sudah ada 70 atau 60 tahun ke atas. Tapi lihat Bu, selalu sehat walafiat kita, selalu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tujuan hidup kita manusia yang beriman di dunia ini cuma satu. Apa itu Ustaz? Kita ingin hidup nih Pak tetap dalam keadaan beriman. Mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman. Mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustadz? Ini dia. Saya mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung hadir siang ini ke lapangan Tanjung Merawa ini. Tapi saya minta tolong ya Pak Polisi, apa yang ku sampaikan ini jangan sampai dibocorkan kemana-mana. Ini kita-kita aja ini ya Bu. Itu makanya Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Pak, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustaz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat WA melalui Pak Kabak Kesra yang mengundang saya hadir datang kemari. Kiranya beliau nanti dapat membagikan kepada seluruh jemaah sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita yang hidup di dunia ini semua nanti akan berpulang menghadap Allah. Jasad kita yang indah dan bagus ini Bapak Ibu akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Oleh karenanya, mumpung masih ada kesempatan, pangkat jabatan kekuasaan Allah titipkan sama kita, gunakan di jalan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau sudah berpisah Pak, ruh dari jasad ini, tak ada lagi nanti yang bisa dikenang oleh sanak, keluarga, famili, tetangga kita. Hanya kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan hidup kita di dunia ini. Tuan Haji Arsyad Tholib Lubis, salah satu pendiri Al-Jam'iyatul Wasliyah, beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya Bapak Ibu, manusia di dunia ini rupanya ada 4 macam Pak. Ada yang pertama, manusia ini hidup, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang kedua, ada manusia ini mati memang jasadnya, tapi selalu hidup dia di hati orang lain. Lalu ada yang ketiga, ada manusia ini hidup jasadnya hari ini seperti kita, tapi mati di hati orang lain. Lalu ada yang keempat, ada manusia ini mati jasadnya, tapi mati pula di hati orang lain. Nomor berapakah kita? Saya tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Hanya amal kebaikan yang pernah kita kerjakan hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, singkat kata, ringkas cerita. Sampailah Rasul Bapak Ibu ke Masjidil Aqsa, naiklah Rasul Mi'raj menaiki 7 lapis langit yang ada di atas sana. Di dalam kitab Dardir diceritakan bahwa sebelum Nabi Muhammad menerima perintah sholat Bapak Ibu, Allah pertemukan dulu Nabi Muhammad dengan nabi-nabi kita terdahulu. Naiklah Rasul ke langit pertama, bertemu Rasul dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik Rasul ke langit kedua, bertemu Rasul dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik Rasul ke langit ketiga, bertemu Rasul dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik Rasul ke langit keempat, bertemu Rasul dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf nih Bu, Nabi yang paling ganteng. Samaku
mirip. Naik lagi Rasul ke langit kelima, bertemu Rasul dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik Rasul ke langit ke-6, bertemu Rasul dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai ke langit ke-7 terakhir, Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ke mustawa ke aras, Rasul menerima perintah sholat yang 50 waktu dari Allah. Tapi Rasul turun berpikir, umatku nanti gak akan sanggup untuk mengerjakannya. Balik lagi Rasul, balik lagi Rasul, balik lagi Rasulullah. Dalam kitab ini diceritakan Bapak Ibu, hampir 12 kali Nabi Muhammad naik dan turun menerima perintah sholat ini. Sampai akhirnya itulah sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Subhanallah. Makanya hari ini saya mau menyampaikan, minta tolong sama kita semua. Jangan ada lagi yang main-main ya Pak dengan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Ibadah sholat ini sering saya sampaikan di mana-mana, agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Saya walaupun jelek-jelek kayak gini Bu Wastianawati, saya alhamdulillah Bu, udah beberapa kali saya diundang orang ceramah ke luar negeri. Ya demi Allah saya nggak sombong Pak. Macam 10 hari yang lalu baru aja aku pulang ceramah dari Turki, jalan tuntungan belok kiri. Dan terakhir semalam sore baru aja pulang ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Apa yang saya katakan Pak, sholat ini agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat hanya untuk yang kaya, yang miskin tidak usah zakat, nerima zakat. Ibadah puasa hanya untuk yang sehat, yang sakit tidak usah puasa, bayar fidyahnya atau ganti puasanya. Tapi kalau ibadah sholat tak kenal kaya, tak kenal miskin, tak kenal sehat, tak kenal sakit. Bagaimanapun ceritanya, sholat wajib ditegakkan. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, jangan ada lagi yang main-main untuk tidak kita mengerjakan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terlebih-lebih dalam menyambut bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, prediksi pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat melalui Badan Hisab dan Ru'yatnya memprediksi bahwa insya Allah Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 23 Maret tahun 2023. Kita berdoa kepada Allah disampaikan umur kita pada bulan Ramadan tahun yang penuh dengan keberkahan ini. Ingat Bapak Ibu, ibadah sholat dan ibadah puasa merupakan kedua kawan yang tak bisa dapat dipisahkan. Ibarat kita makan nasi ya Bu ya, sholat itulah nasinya, puasa itu lauk pauknya. Ada orang yang sholat tapi tidak puasa, makan nasi tapi nggak pakai lauk pauk. Ada orang yang puasa tapi nggak sholat, makan lauk pauk tapi nggak pakai nasi. Sholat enggak Ustaz, puasa enggak Ustaz, tinggal dapat pauknya doang. Mudah-mudahan dengan adanya Isra wal Mi'raj ini, walaupun secara akal logika terbuka manusia tidak dapat kita terima Pak dengan pikiran kita, tapi insya Allah Isra wal Mi'raj ini dapat kita terima dengan keimanan dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan tausiah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan ceramah itu, silahkan kita tertawa. Tapi yakinlah tertawa ini hanya metode dakwah saja, supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya karena waktu sangat terbatas, insya Allah Pak Bupati, kapanpun lagi nanti saya diundang, khusus untuk Pak Ashari Tambunan dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Bersama tausiah seputar Isra Mi'raj yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Yasir Tanjung SPDI MPDI. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita bersama dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa hadirkan sholat. Sholat mewujudkan sifat tawadu, disiplin, sabar, dan jujur dalam mengimplementasikan nilai-nilai visi religius masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
Selamat siang, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya bebas Bu, Bapak. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita merayakan peringatan Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan mengambil tempat di lapangan Tanjung Merawa ini. Tentu saja ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya, dan dimaksudkan sebagai upaya untuk menambah ketakwaan semua kita sebagai bagian dari upaya menunjukkan visi Kabupaten Deli Serdang maju sejahtera, masyarakat yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Alhamdulillah hari ini antusias masyarakat sangat menyenangkan, membahagiakan, bukan hanya dari sekitar Tanjung Merawa, tapi saya mendapat laporan bahwa dari berbagai kecamatan utusan-utusan pun datang di peringatan ini. Dan berharap ini juga menjadi ajang bagi penguatan silaturahim di antara sesama warga Deli Serdang, terlebih dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1444 Hijriah yang akan datang. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi bagi kelancaran acara ini, dan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang antusias menghadiri acara ini. Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, biar kami siapkan. Stok habis. Yang habis main monitor. Siapa itu ya?